untuk pengembangan keputusan berbasis data misalnya, dan penyelesaian masalah-masalah yang kompleks. Nah, namun faktanya bagaimana Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui ya, bidang MIPA ini kan sekarang ini tidak menjadi bidang yang favorit ya bagi para calon mahasiswa. Eh, di mana mahasiswa ini kan merupakan aset yang sangat penting untuk berkembangnya MIPA itu sendiri ya. Dan terkini kalau boleh dicatat itu animo mahasiswa yang memilih, calon mahasiswa ya yang memilih bidang MIPA ini terus menurun dari tahun ke tahun. Dan ini terjadi bukan hanya pada kampus-kampus kecil, juga pada kampus yang besar ya. Banyak jumlah pendaftar yang kemudian tidak mencapai kuota yang ditetapkan. Dampak jangka panjangnya ya kalau boleh dicatatkan ini akan melemahkan fondasi untuk pengembangan teknologi di masa depan ya. Nah, apa yang kemudian pemerintah upayakan sebagaimana tadi disampaikan Pak Direktur, saya point out mengenai tetap diwadahinya MIPA ini di kegiatan-kegiatan dan program kerjanya Belmawa ya. Sebelumnya mungkin oleh Puspresnas, dan alhamdulillah pada tahun ini kembali lagi ke Belmawa yang sebelumnya memang di bawah koordinasi Belmawa. Oke, mungkin nah ini adalah salah satu kalau saya memandang sebagai untuk meningkatkan branding ya bidang sains dasar dalam hal ini MIPA gitu ya. Baik, tujuan umumnya dalam panduan itu disampaikan ada 3 tujuan umum ya, apa namanya, yang diantaranya adalah mendapatkan, oh sebentar ini ada sebelumnya ada kebijakan ya. Nah ini ada kebijakan yang dirujuk, salah satunya mungkin saya melihat yang nomor 5 itu ada PP nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi ya. Nah, kalau berbicara penjaminan mutu, tentunya kita sudah pasti akan melihat akreditasi dan pencapaian IKU kementerian ya. Capaian mahasiswa pada ONMIPA ini dapat mendukung terpenuhinya atau terlampauinya standar pada akreditasi dan pencapaian IKU. Kemudian tujuan umumnya ada 3 yang dirumuskan, nanti bisa dibaca sendiri saja ya. Mungkin saya hanya melihat bahwa nomor 1 misalnya mendapatkan dan mengembangkan mahasiswa berkarakter dengan prestasi internasional. Nah, di ONMIPA ini khususnya untuk bidang matematika, pada awalnya memang ketika ONMIPA ini dibentuk begitu ya, awalnya memang untuk memilih calon-calon peserta yang akan berlaga di tingkat internasional. Dan 10 sampai lebih ya tahun ke belakang, Indonesia selalu berpartisipasi dalam event The International Mathematics Competition ya. Dan yang tahun ini diselenggarakan untuk ke-35 kalinya. Hanya sayang tahun ini kita akan kehilangan kesempatan untuk ikut ya karena akan diselenggarakan di awal bulan Agustus ini dan kita tidak akan terkejar begitu ya. Mungkin tahun depan kita akan kembali berpartisipasi. Tujuan khususnya ada 5 rumusan, bisa mungkin nanti dipelajari sendiri. Dan untuk yang tujuan yang keempat di sini memberikan masukan ya, dan untuk perbaikan pembelajaran di perguruan tinggi. Nah ini mungkin saya kaitkan dengan materi yang kita angkat di ONMIPA untuk bahan tes. Ini sifatnya kurikuler, artinya bahwa materi-materi yang diteskan itu dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan untuk S1 program studi matematika khususnya ya. Kalau yang terkait ya saya tidak membicarakan itu ya. Nah, harapannya nanti apabila hasil dari ONMIPA ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk bahan kajian misalnya ya, bahkan kurikulum untuk pembelajaran juga untuk materi-materi yang terkait dengan bidang-bidang yang memang diujikan di ONMIPA. Untuk bidang matematika itu ada 5 subbidang ya, analisis real, analisis kompleks, kombinatorika, struktur aljabar, dan aljabar linier. Ini adalah bidang-bidang juga yang memang diangkat di
level internasional, ya. Dan bidang ini kalau kita kaji di rekomendasinya asosiasi yang terkait dengan bidang matematika, dalam hal ini Indo-MS, itu merupakan standar materi-materi tersebut. Nah, artinya apabila ada perguruan tinggi yang kemudian tidak mengakomodir misalnya ya salah satu materi di sini sebagai perkuliahan gitu ya, bahan perkuliahan atau sebagai mata kuliah, artinya mungkin itu berarti tidak mengikuti standar ya, atau apakah bisa di bawah standar atau di luar standar, silakan itu mungkin bisa apa namanya dikaji lah ya Bapak Ibu ya. Kemudian penyelenggaraan ONMIPA tahun 2025 ini ada sasarannya. Ini agak sedikit lain mungkin dengan yang tahun lalu. Sasaran yang apa namanya dituju adalah para mahasiswa dari perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan harus terdaftar di PDDikti. Kalau yang tahun lalu masih ada di luar ya Bapak Ibu. Nah, ini nampaknya sudah sesuai lah Bapak Ibu yang diundang. Mungkin ini informasi untuk LL Dikti barangkali ya, bahwa untuk yang tahun ini kita hanya membuka pendaftaran untuk yang PT-PT yang ada di lingkungan Dikti. Demikian ya. Bidang lombanya masih sama, kemudian penanggung jawabnya adalah ya Belmawa dalam hal ini ya, kemudian perguruan tinggi, dan unsur penyelenggaranya adalah ada panitia pusat, ada panitia kemudian di perguruan tinggi, ada juri, penyedia aplikasi, dan tim pendukung. Peserta dan persyaratan khusus ini boleh dicatat karena jangan sampai nanti sudah didaftarkan kemudian di reject ya. Terdaftar aktif maksimal di semester 8 dan belum sidang tugas akhir sarjana pada saat pendaftaran. Berasal dari bidang ilmu MIPA atau yang relevan, kemudian belum pernah mendapat medali emas dalam ONMIPA pada bidang yang sama, dan untuk bidang matematika belum pernah mendapat medali emas pada ajang International Mathematics Competition. Dan yang keempat, peserta seleksi tingkat wilayah adalah peserta terbaik hasil seleksi di PT-nya masing-masing dan tentunya mendapatkan rekomendasi dari perguruan tingginya. Pendaftaran, nanti ada penjelasan khusus terkait ini. Seleksi tingkat perguruan tinggi, pendaftaran pesertanya dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi di masing-masing PT-nya, kemudian di seleksi tingkat wilayah nanti ya. Pendaftaran ini akan dilakukan online pada laman https://kompetisi-cerdas.kemdiktiscientech.go.id. Dan pendaftaran akan dibuka, disampaikan jadwalnya pada saat nanti di slide-slide berikutnya akan ada ya. Yang ketiga, seleksi tingkat nasional, nanti pesertanya adalah pemenang seleksi tingkat wilayah yang akan ditetapkan dengan aturan yang sudah dirumuskan, dan ini nanti akan dibahas berikutnya. Mungkin dari saya demikian. Selanjutnya Pak Rosid dipersilakan. Saya akan stop share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosid masih di mute. Terdengar dengan jelas suara saya? Pak. Ya, Pak, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan
penjelasan yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Siti Fatimah. Jadi selanjutnya untuk panduan ini adalah terkait dengan mekanisme dan tempat seleksi. Tadi sudah disampaikan ada seleksi tingkat perguruan tinggi, seleksi tingkat wilayah, dan tingkat nasional. Di tingkat perguruan tinggi ini diharapkan sekali masing-masing perguruan tinggi sudah melakukan seleksi di masing-masing kampusnya untuk memilih 5 mahasiswa terbaiknya per bidang. 5 mahasiswa terbaiknya per bidang. Jadi kemudian nanti di tingkat wilayah seleksinya akan dilakukan per wilayah. Dan yang dimaksud wilayah adalah wilayah kerja LLDT, yaitu yang terdiri dari 17 wilayah. Ada wilayah 1 sampai dengan wilayah 17. Di sini wilayah 1 mencakup Sumatera Utara, dan seterusnya hingga wilayah 17 adalah Riau dan Kepulauan Riau. Jadi wilayah di sini bukan provinsi. Kemudian nanti di tingkat nasional kami akan memilih per bidang itu hanya 65 peserta. Di mana 65 peserta ini akan dipilih the best dari tiap wilayah. Kemudian juga nanti dipilih the best PTS ya dari setiap wilayah juga. Dan yang ketiga, komponen ketiga adalah mengambil keseluruhan yang terbaik ya secara keseluruhan untuk memenuhi kuota hingga 65 peserta di luar A dan B. Nah, kemudian itu tadi mengenai kepesertaan, dan untuk penghargaannya nanti dari setiap bidang yang 65 peserta lomba tadi, Direktorat Bel Mau akan memberikan reward berupa 3 medali emas, 5 kepada peraih medali perak, dan 7 kepada peserta peraih medali perunggu, serta 5 honorable mention. Jadi ada 20 peserta terbaik yang nanti akan diberikan reward dari 65 peserta per bidang. Dan juga nanti setiap peserta tingkat nasional itu akan mendapatkan sertifikat. Dapat atau tidak dapat medali akan dapat sertifikat. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa tentu saja. Adapun materi lombanya tadi sudah dijelaskan. Untuk matematika oleh Bu Siti Fatimah, ada aljabar linier, ada struktur aljabar, analisis real, analisis kompleks, dan kombinatorika. Adapun untuk fisika, dari sekian banyak materi fisika, hanya mekanika klasik, mekanika kuantum, elektrodinamika, termodinamika dan fisika statistik, dan fisika modern. Untuk kimia, mencakup kimia anorganik, kimia fisika, kimia organik, dan kimia analitik. Sedangkan untuk biologi, ada biologi sel, biologi molekuler, bioinformatika, bioteknologi, genetika, fisiologi dan metabolisme, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi, perilaku, keanekaragaman hayati dan evolusi, serta ekologi. Nah, semua tes dari 4 bidang ini nanti tipe soalnya ada tipe pilihan berganda, ada tipe soal isian singkat, dan ada tipe uraian. Nanti masing-masing bidang bisa jadi akan berbeda tipe soalnya. Kemudian ini rundown acaranya dari hari ini tanggal 23 Juli ya, sosialisasi ONMIPA, panduan ONMIPA PT, hingga nanti pelaksanaan tingkat nasional ONMIPA PT pada 16-20 November 2025 insya Allah. Nah, nanti ini mungkin perlu adik-adik dan pimpinan perguruan tinggi. Di sini ada pendaftaran ONMIPA yang mohon dicatat supaya tidak terlewat. Ini masih cukup panjang. Berlaku mulai besok 24 Juli hingga 30 Agustus. Kemudian nanti
pengumuman peserta tingkat wilayahnya pada 6 September. Jadi bagi perguruan tinggi yang belum melakukan seleksi tingkat perguruan tingginya masih ada waktu mulai besok hingga 30 Agustus, dan jangan sampai melewati 30 Agustus untuk didaftarkan di link ini, kompetisi cerdas.kemdikdesaintek.go.id. Kemudian nanti ada tryout, ya, ada technical meeting antara 6 sampai 10 September secara daring. Kemudian seleksi tingkat wilayahnya akan diselenggarakan tanggal 11-14 September. Kemudian pengumuman peserta yang lolos dari tingkat wilayah ke tingkat nasional akan diumumkan 28 November. Sedangkan pelaksanaan final ONMIPA-nya 16-20 November. Dan tentu saja di dalam acara ini nanti akan diumumkan siapa pemenang 20 peserta terbaik tadi, itu di tanggal 19 Novembernya. Kemudian ini pembagian materi tesnya untuk tingkat wilayah. Untuk tes wilayah ada 2 hari untuk semua bidang, hari pertama, hari kedua, di mana hari pertama dan hari kedua ini masing-masing bidang bisa dilihat materi tesnya, matematik, fisika, kimia, biologi. Ya. Tapi yang jelas bahwa waktu tesnya untuk matematik dan fisika itu masing-masing 180 menit, sedangkan untuk kimia dan biologi masing-masing 120 menit, baik di hari pertama maupun di hari kedua. Kemudian untuk di tingkat nasional ya, masih 2 hari juga, hari pertama dan hari kedua. Dan materi tesnya untuk matematika itu komprehensif untuk 5 bidang, sub bidang matematik tadi, waktunya 240 menit atau 4 jam. Sedangkan untuk fisika itu mekanika klasik dan elektrodinamika ini sebetulnya 2 kali 120 menit. Ini mohon maaf, bukan 180 menit, tapi 2 kali 120 menit. Nah, ini juga mungkin kimia dan biologi ya. Dan ini nanti di hari kedua juga sama ya. Di sini ada termodinamika dan fisika juga, itu nanti 2 kali 120 menit. Baik, untuk nanti di buku panduan tadi mengenai ini bisa dilihat di buku panduan yang dari jadwalnya tadi itu sudah dipublish di websitenya Direktorat Belmawa. Kemudian untuk juri, ini jurinya adalah berasal dari akademisi perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Belmawa. Juri bertugas menyiapkan soal, mengawasi pelaksanaan tesnya, memeriksa hasil pekerjaan peserta, dan menilai jawabannya. Juri berwenang menentukan peringkat capaian peserta berdasarkan nilai peserta, kemudian keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Adapun mengenai pendanaan, seleksi pada tingkat perguruan tinggi dan pembinaan untuk mengikuti tes seleksi tingkat wilayah ini menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing. Kemudian biaya keikutsertaan pada pelaksanaan tingkat nasional ini juga menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing. Dan dalam event ONMIPA ini peserta tidak dipungut biaya pendaftaran apapun. Saya kira demikian tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Arif. Terima kasih kepada Bu Siti Aminah dan Pak Samsul Rosid atas penjelasan yang sangat informatif dan menyeluruh. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan mengenai teknis terkait pendaftaran ONMIPA PT yang akan disampaikan oleh Mas Dean Apriana Ramadan. Kepada Mas Dean dipersilakan.
Oh, baiklah. Sembari menunggu Mas Dian bergabung, kebetulan beliau belum bergabung, mungkin kita ada tanya jawab dulu aja Bu Siti Hadina Siapa? dan Pak Rosid ya, sembari tunggu ya. Silakan, silakan Pak Arif. Ya, Ya. Nah, ini ada yang sudah raise hand itu dari Angga Jito Pauji. Silakan. masih di mute Mas Angga. Mas masih di mood Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih Pak Arif, Pak Rosid, Ya, dan Bu Fatimah. Ya, saya Angga, dosen pembina Onmipa bidang fisika dari Universitas Airlangga. Tadi saya hanya ingin menanyakan sedikit di persyaratan khusus ya. Tadi disebutkan yang boleh mengikuti adalah maksimal mahasiswa tingkat 8. Kalau untuk minimalnya apakah ada atau tidak ada, Pak? Jadi apakah mahasiswa semester 1 misalkan, karena sebentar lagi mereka masuk dan kebetulan kemarin ada yang kalau misalkan ada yang lulus seleksi internal kami, apakah bisa diikutkan atau bagaimana? Ini saya mau bertanya batas bawahnya ini. Makasih banyak Pak Rosid, Bu ya, Fatimah, Pak. Ya mungkin saya dulu barangkali Pak Rosid. ya, mangga Ibu, silakan. Ya, tidak disebutkan Pak Angga, artinya boleh ya. Silakan kalau misalnya ada talenta-talenta yang apa namanya bagus gitu ya, dan tentunya lolos seleksi ya, karena itu disyaratkan lolos seleksi, hasil seleksi di PT-nya masing-masing, di kami menerima saja tentunya. Silakan. Ya, Cukup ya nampaknya Pak Angga cukup, ya. cukup, jelas. Baiklah, makasih. Jelasnya. Selanjutnya ke Mas Apit. Silakan Mas Apit. Ini ke Mas Andi Muhammad Anwar. Silakan. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Anwar, pembina Onmipa dari Universitas Hasanuddin. Eh, Tadi sudah ditanyakan terkait batas bawahnya. Sekarang kegelisahan juga beberapa di pertanyaan di chat juga saya akan tanyakan mengenai batas atasnya, yang dimana di pedoman dikatakan semester 8, berarti yang semester 9 nanti yang masuk ini apakah tidak bisa mengikuti seleksi Onmipa nantinya? Karena sudah masuk semester 9 dan di pedoman tertulis semester 8. Terima kasih banyak. Pak Rosid, mangga. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini Pak Andi Muhammad, itulah yang sudah tertulis semester 8, jadi memang nanti peserta yang masuk sudah ke semester 9 itu tidak diperkenankan mengikuti kompetisi Onmipa 2025. Begitu Pak Andi. Jadi batas bawahnya mahasiswa boleh semester 1 sekalipun silakan, batas atasnya maksimum semester 8 dan itu juga belum sidang. Baik, terima kasih banyak atas Ya. jawabannya. Selanjutnya Muhammad Guntur Sadilah. Mas Guntur, Permisi Pak, izin masuk Pak. silakan. Assalamualaikum, kan saya salah satu yang Waalaikumsalam. mewakili kampus untuk seleksi Onmipa di tingkat wilayah nanti Pak. Tapi saya dari jurusan pendidikan kimia. Tapi saya di bidang Onmipanya biologi, ikut lombanya. Apakah berpengaruh nanti administrasinya di tingkat wilayah Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, izin Bu Siti. Silakan.
Mas Muhammad Guntur, ini Anda ikutnya biologi nanti ya. Ya sudah, nggak apa-apa, Anda biologi saja. Anda fokus di biologi, ya bagaimana Anda bisa berprestasi nanti di tes biologi. Nah, adapun saya nggak tahu, Anda tadi mungkin diberi amanah oleh perguruan tinggi Anda untuk mengurusi juga yang kimia. Yang penting Anda fokus saja di biologi agar Anda bisa berprestasi dan bisa menang di tes biologi yang Anda ikuti. Tidak ada Eh, pengaruh. Ya, mungkin menambahkan, ini juga ada pertanyaan ya di chat nih terkait hal yang mungkin serupa. Apakah peserta ONMIPA boleh berasal dari program studi selain matematika dan IPA, namun masih terkait? Nah, ini sebenarnya difasilitasi di panduan juga ya. Ada kalau tidak salah di bagian mana itu tadi coba dilihat saja bahwa peserta itu bisa dari bidang yang memang relevan Relevan. Ya. dengan apa MIPA. namanya dengan MIPA ya. Contoh kedokteran, misalnya mahasiswa kedokteran karena bukan di fakultas MIPA ya. Nah, namun kan dilihat dari kurikulumnya mungkin masih terkait dengan apakah mau ke biologi misalnya. Bahkan terus terang saja pernah kami mendapatkan juara matematika ya dari anak kedokteran dan berhasil berangkat ke luar negeri gitu ya, yang terkirimnya dari pernah ada walaupun sangat jarang ya, ya sepersekian lah ke peluangnya, tapi pernah ada. Jadi diperbolehkan ya untuk yang bertanya Anastasia Lowry. Nah ini juga terkait mungkin dengan pertanyaan tadi ya, Pak siapa? Tadi yang terkait dengan biologi dan kimia. Barangkali itu tambahannya. Ya. Silakan Pak Arif. Terima kasih Bu Siti Fatimah dan Pak Rusud. Kemudian mungkin kita ke kolom dulu ya pertanyaannya ini Ada dari Pak Muhammad Fatur Rahman, Pak. Tuh, raise hand. oh ya gitu rasen dulu aja ya Bu ya. Baik. Ya. Kita ke Mas Muhammad Fatur Rahman dulu silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi, Ibu dan Bapak, Pagi. termasuk Ibu Pagi. Fatimah. Saya ingin menanyakan bukan menanyakan. Saya pengen mempertanyakan terkait batas maksimal semester untuk pesertanya yang tadi ada di aturan khusus ya kalau nggak salah, yaitu maksimal semester 8. Begini Bu, ini banyak universitas itu yang awalnya itu diberitahu kalau ONMIPA ini awalnya itu ada di semester genap, semester kemarin. Ya. Ya. Ini ada di wilayah dan nasionalnya begitu. Dan mereka para universitas ini itu sudah mengadakan seleksi internal jauh-jauh hari dan mereka itu sudah menentukan siapa yang akan menjadi kontingen begitu. Dan tidak sedikit di antara kontingen itu yang saat itu ada di semester 8. Nah, tahu-tahu tanpa perguruan tinggi itu sadari, ternyata kan ONMIPA-nya ini ditunda sangat Geser. jauh sampai semester gasal ini. Kalau saya itu boleh minta tolong ya, mohon untuk dipertimbangkan lagi aturan terkait batas maksimalnya yaitu semester 8 ini. Karena banyak yang merasa dirugikan, termasuk saya sendiri, Bu. Pak Mas Fatur Rahman peserta ya? Ya. Ya. Oke. Ya. Gimana Pak Rosin? Ya. Oh ya, saya sebenarnya saya pengen Masih sesuatu pengen lagi. ikut ya? Jadi di 2022, ya saya pengen menambah alasan lagi. Jadi di 2022 itu MIPA-nya juga punya kejadian yang sama, yaitu diundur sampai semester gasal. Dan saat itu anak semester 9 masih diperbolehkan untuk ikut. Ya oke Nah, begini kalau Mas analoginya Fatur Rahman. Karena ini nanti ada di kewenangan Belmawa ya. Ya. Nanti kita akan Bicarakan dulu. diskusikan, kita akan rapatkan. Mudah-mudahan nanti ada solusi ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Mari dilanjutkan Pak Arif. Coba ke
kolom chat ya Bu ya. Ini ada Ya, yang bertanya dari Hafid Jaki Abdullah. Mohon izin saya pribadi selaku operator PT dari Untas 11 Maret. Perihal sertifikat untuk peserta dan juara tingkat wilayah, apakah mendapat sertifikat? Sepertinya tadi sudah disampaikan sama Pak Rosid ya Pak ya. Hmm. Untuk yang Mangga Pak. wilayah yang akan diberi sertifikat itu yang peserta nasional ya. Untuk yang wilayah nanti wewenangnya diserahkan ke LLDikti. LDP ya. Ya, betul. Ya Oke. mungkin sekalian saja disampaikan mumpung ada perwakilan dari LLDikti ya, barangkali bisa difasilitasi Bapak Ibu, mungkin untuk yang tingkat wilayahnya bisa diberikan sertifikat sehingga nanti ada eventnya untuk wilayah itu lumayan juga Ya. kalau akreditasi bisa dipakai begitu ya. Ya. Mungkin itu, terima kasih. Baiklah, selanjutnya ini ada yang resen dari Mas Binaya. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin masuk ya. Di sini saya sudah membaca panduan bahwa untuk seleksi tingkat wilayah dari tanggal 11 sampai 14 Oktober tahun 2025. Nah, situ kan ada 4 cabang lomba ya kayak matematika, fisika, kimia, sama biologi. Nah, untuk spesifiknya di tanggal 11 sampai tanggal 14, itu yang berkompetisi duluan di misal tanggal 11, itu siapa? Dari bidang mana? Soalnya saya sudah baca panduan, sepertinya kurang lengkap gitu. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, Ya. baik Benaya, peserta, mahasiswa? Iya, peserta. Ya, oke. Oke. Baik, nanti akan ada pengumuman terkait technical meeting. Ya, jadi yang lebih teknisnya akan dibahas di technical meeting. Nanti siapa yang jadwalnya, apakah nanti memang betul nanti tidak akan serentak ya, ada penjadwalan karena nanti kan akan daring ya. Ini terkait dengan fasilitas internet dan sebagainya, memang nanti akan dipecah. Tapi nanti lebih spesifiknya akan kami sampaikan pada saat technical meeting. Demikian ya, Benaya. Baik, terima kasih Bu dan Pak. Ya. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Siti Fatimah dan Pak Rosid. Alhamdulillah nih Mas Diannya sudah bergabung. Baik, Ya. silakan. Kita tahan dulu tanya jawabnya. Kita akan lanjutkan dengan seksi penjelasan terkait pendaftaran Unmipa PT. Kepada Mas Dian dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan untuk pendaftarannya. Ini lomba rakyat ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Jadi pesertanya sosialisasinya banyak banget gitu ya. Selamat datang kembali di Onmipa. Jadi sekarang kita pindah ya websitenya di kompetisicerdas.kemdiktisaintek.co.id. Nah, di situ ada beberapa info ya untuk landing page. Kemudian nanti sebenarnya website pendaftarannya ada di onmipa.kemdiktisaintek.go.id. Nah, mungkin di sini ada pimpinan PT, ada operator, dan juga ada rekan-rekan yang tadi sudah siap untuk berlomba ya. Jadi nanti di panduannya diunduhnya di sini, semuanya informasinya ada di sini dan disiapkan saja kontingen-kontingennya ya. Nah, kita ada dua sistemnya, nanti ada yang buat untuk administrasi lomba, kemudian ada sistem lombanya pakai CBT ya, seperti tahun yang lalu. Nah, untuk sistem administrasi lomba ini nanti di handle oleh teman-teman dari operator PT. Ya, kita mulai dulu untuk administrasi lomba. Jadi, kalau di kompetisi cerdas.kemdiktisaintek.go.id tadi, dia isinya berbagai macam info yang nanti akan diarahkan ke onmipa.kemdiktisaintek.go.id. Jadi di sini operator PT itu daftar, kemudian nanti diverif, setelah diverifikasi baru nanti mendaftarkan kontingennya. Nah setelah itu nanti kan dapat username passwordnya tuh. Nah username passwordnya itu nanti si mahasiswanya melanjutkan untuk melihat lomba dan lain sebagainya. Nah ini saya lihat tadi ada beberapa alumni-alumni ya, alumni-alumni Onmipa dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya pasti sudah familiar ya. Dan untuk yang baru sebenarnya ini cukup mudah aja. Jadi teman-teman kita akan melakukannya dengan CBT untuk di penyisihan gitu ya di wilayah dan kemudian nanti ketemu di final. Nah di finalnya itu onsite. Nah ini untuk sistem administrasi lombanya. Jadi di sini ada operator. Nah nanti operatornya
daftarnya nih. Jadi perguruan tinggi silakan dipilih, kemudian nama penanggung jawabnya, mau direktur kemahasiswaan atau apapun, monggo silakan. Ini semuanya diisi, mulai dari nama, unit tanggung jawab, sampai kita menyediakan form ya untuk template surat permintaan admin PT. Nah, kalau tahun lalu bedanya, ini dia bedanya adalah tahun lalu itu daftarnya di portal BPTI. Nah, kalau sekarang langsung saja ke sini gitu ya, karena kita sudah berpisah ya secara baik-baik gitu ya. Jadi kita sekarang teman-teman operator PT bisa membuat akun masing-masing gitu ya untuk setiap kontingen di PT-nya. Dan kemudian nanti di sini baru tambah peserta ya. Jadi nambahin mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti lomba beserta lombanya mau apa gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa syarat administrasi ya. Yang pasti mohon dipastikan NIM kemudian prodinya itu sesuai dengan yang ada di PD Dikti karena kami melakukan pengecekan langsung. Dan kemudian di sini silakan dipilih tadi cabang lombanya ya sesuai dengan bidang masing-masing. Dan mohon dipersiapkan kami akan melakukan verifikasi terhadap KTM, foto, dan surat delegasi. Nah, sebelum nanti ditanyakan, surat delegasinya satu orang atau boleh lampiran? Boleh lampiran. Jadi intinya yang penting dia ada di satu kesatuan surat gitu ya. Bahwa pimpinan PT menugaskan mahasiswa ini sebagai kontingen di bidang lomba yang mana. Nah, di sini kita juga minta untuk semester sekarang gitu ya, yang tadi juga jadi pertanyaan gitu ya. Jadi semester akhir dan lain sebagainya gitu. Nah, ini nanti dideklarasikan saja kami akan melakukan pengecekan ke Pedidikti. Nah, di sini kami mohon untuk foto mahasiswa ya. Itu dibuat dengan agak-agak proper gitu ya, ala-ala mahasiswa yang ganteng gitu ya. Jadi dengan menggunakan jasa alma mater, kemudian karena nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk ngambil foto kalau nanti juara gitu ya. Ya kan kita semua pengen juara ya, jadi persiapkanlah juara itu melalui foto yang cukup ganteng gitu ya untuk ditampilkan. Oke, kemudian nanti ini contohnya ya. Jadi nanti akan ada NIM dan nanti ada username password dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti ada statusnya tuh kalau terverifikasi berarti memang udah terverifikasi. Nah, intinya adalah dokumen-dokumen ini yang harus teman-teman provide. Kalau untuk operator PT mohon disiapkan surat delegasi. Sisanya sebenarnya ada di tangan mahasiswanya masing-masing. Tapi kecuali kalau misalnya dari PT tuh pengen foto mahasiswanya tuh disamakan gitu ya, di provide bareng-bareng fotonya satu itu boleh juga. Monggo silakan. Dan kemudian ada fakta integritas ya, pastikan data dirinya benar, kemudian checklist nanti setuju. Kalau misalnya ini udah setuju, berarti teman-teman baru akan mendapatkan username dan password. Nah, fakta integritas ini sebenarnya gini, karena kita udah main di level perguruan tinggi ya, maka sebenarnya kami sangat menjunjung tinggi integritas teman-teman sebagai seorang mahasiswa. Jadi mudah-mudahan kita tidak ada kegiatan receh-receh kayak misalnya ada nyontek, pakai generative AI atau apalah dan lain sebagainya yang nanti melukai nama baik marwah kita sebagai insan pendidikan tinggi. Jadi ada fakta integritasnya. Nah, kemudian nanti detail pesertanya, nanti teman-teman di bagian bawah, kalau sudah fakta integritasnya ada, fotonya ada, nanti di bagian bawah nih yang saya lingkarin, saya kotakin warna merah, itu ada nomor peserta yang nanti teman-teman itu dibutuhkan untuk beberapa lomba dituliskan di lembar jawaban. Nah, itu nanti mohon diperhatikan di situ. Kemudian bagi yang full nanti CBT itu nanti untuk ngupload ini karyanya, hasil pekerjaannya itu nanti ada username lomba dan password lomba. Nah, ini berbeda gitu ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke website untuk yang satu lagi yaitu website lombanya. Ini contoh nomor pesertanya ya teman-teman sekalian dengan susunan ada kode bidangnya, kemudian ada kode wilayahnya, kemudian ada kode PT-nya dan urutan peserta. Oke, sistem lombanya di sini nanti kita masih pakai sistem yang sama dengan yang tahun lalu dan teman-teman nanti ada uji cobanya ya. Jadi kami memohon teman-teman menyediakan waktu untuk melakukan uji coba. Ya, uji cobanya ada 2, yaitu ngetes username sama passwordnya bisa atau tidak dan kemudian nyobain lombanya. Nah, ini nanti dibagi berdasarkan lomba, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan info di akunnya masing-masing ya. Dan ini nanti untuk pelaksanaannya selanjutnya akan ada technical meeting dari masing-masing bidang untuk rules of the game dari masing-masing bidang. Pastikan teman-teman itu mengikuti bidangnya masing-masing. Karena setiap bidang itu pasti memiliki rules of the game yang berbeda-beda. Nah, nanti sistem lombanya ada yang kuis, ada yang assignment. Ya, kuis itu nanti ada pilihan ganda, ada isian singkat. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Kalau yang assignment, nanti teman-teman mungkin ada untuk unggah jawaban dalam format PDF dan lain sebagainya.
Berdasarkan pengalaman tahun lalu, teman-teman yang ikut uji coba mengikuti rules of the game dan kemudian melakukan pekerjaan secara mandiri dan menyiapkan infrastrukturnya sebelum lomba, itu berakibat lancarnya pada saat nanti teman-teman lomba. Jadi mohon nanti pas uji coba dan lain sebagainya standby, benar-benar disiapkan laptopnya, alat yang lain gitu ya, kamera dan lain sebagainya. Ini untuk contoh kuis ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi nanti ada di sebelah kiri ada navigation-nya, kemudian nanti ada pilihan gandanya dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga nanti mungkin ada yang isian singkat. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau misalnya assignment nanti upload jawaban dan nanti biasanya ada format-formatnya ya. Mohon nanti diperhatikan format-format jawabannya dari bidang masing-masing. Dan kemudian kita menggunakan proctoring ya, ini ada yang satu perangkat, ada yang dua perangkat, ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman dipersiapkan di lab, mungkin mau di lab masing-masing atau mau pakai laptop masing-masing, ya minimal RAM-nya sebenarnya 4 GB, tapi kalau misalnya mau lebih aman pakai yang 8 GB gitu ya. Kemudian prosesor yang disarankan i5 atau Ryzen 5 yang setara gitu ya, atau mau Ultra 5 dan lain sebagainya. Tapi saya punyanya di bawah itu gimana? Dicoba aja, yang penting dia bisa buka browser. Kemudian nanti karena kita proctoringnya dengan menggunakan Zoom, mohon Zoom-nya diupdate nanti sebelum lomba ya. Karena takutnya pas hari H dia download dulu, ya itu membuat waktu agak terbuang gitu ya. Kemudian perlu diperhatikan teman-teman sekalian bahwa zona waktu yang kita pakai untuk waktu server itu adalah waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat teman-teman yang di WITA sama di WIT mohon diperhatikan pasti ada perbedaan jamnya ya. Gitu. Kemudian pada saat nanti melakukan seleksi wilayah, seluruh infrastruktur dan lain sebagainya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lomba. Jadi mohon dipersiapkan infrastruktur pendukungnya seperti koneksi internet, listrik dan lain sebagainya dimitigasi dari sekarang. Karena nanti begitu lomba berlangsung, kalau misalnya di tempat teman-teman itu nanti mati lampu, listriknya hilang, koneksi hilang dan lain sebagainya, waktu tetap berjalan. Kira-kira itu dari saya untuk rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu operator, Bapak dan Ibu pimpinan PT, selamat berkompetisi, junjung tinggi kejujuran, mudah-mudahan nanti kita ketemu di Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dian atas penjelasan yang sangat detail dan jelas. Semoga rekan-rekan mahasiswa maupun operator PT dapat memahaminya. Baiklah, kita lanjutkan acara diskusi dan tanya jawabnya. Dipersilakan yang mau bertanya, berikan resen atau kita langsung balik ke kolom chat dulu ya. Ini ada, ini mungkin Bu Caroline bisa bantu jawab ini dari Ali Sulaiman bertanya untuk tahun depan apa sama seperti ini timelinenya atau akan kembali sesuai jadwal sekitar awal tahun. Atau mungkin Bu Siti Fatimah atau Pak Sorosid bisa membantu menjawab. Apa tadi pertanyaannya? Ini Bu, mengenai kegiatan Omnipa PT ini tahun depan tuh apa sama seperti seperti timelinenya tahun ini atau kembali ke yang sebelumnya dari April. awal tahun gitu Bu? Ya, belum bisa sekarang ya nampaknya kan harus nanti dengan Bapak Ibu PPTI, pimpinan dari Belmawa, Belmawa. ya. Iya. Kalau kami sih ingin defaultnya kembali ke yang semula, Pak Arief, tapi kan kembali nanti Belmawa yang memutuskan. Allah, Ya, berdoa semoga sesuai belum ya, sebelumnya. ya. Baiklah, lanjut ini kita ada yang bertanya dari Resen, Mas Andi Muhammad Anwar. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Saya kembali lagi menanyakan Pak terkait yang dapat medalis nanti di bidang matematika untuk tahun ini berarti dipersiapkan untuk AMC tahun berikutnya berarti Bu. Jadi kalau misalkan timelinenya akan kembali seperti semula berarti ada juara tahun ini sama tahun yang depannya nanti yang akan ikut seleksi peserta AMC-nya. Kayak misalkan tahun berapa itu yang ada dua periode yang diseleksi. Terima kasih banyak.
Silakan Bu Siti. Maaf, ini saya agak blank bahasan. Gimana Pak pertanyaannya? Ini Bu Yang yang pemenang, ya, Pak. Yang yang ini pemenang Bu medalisnya. ya Mana, Bu? medalis matematik apakah akan dilibatkan untuk ke IMC tahun depan Bu gitu. Harapannya ya, saya juga berharap sangat banyak. Kita aktif lagi, nggak apa-apa lah tahun ini ya. Tahun ini miss karena ya kita juga secara internal banyak ini kendala, di luar juga kan di Iran ini ya katanya juga berpengaruh ke perjalanan dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan tahun depan eh, bisa berpartisipasi. Dan kalau yang apa namanya regulasi yang sebelumnya memang kita mengharapkan kan yang dikirimkan itu adalah juara-juara dari ONMIPA. Karena ini kegiatan IMC itu memang keberlanjutan dari kegiatan ONMIPA gitu. Jadi ya ada kemungkinan mudah-mudahan apa namanya peserta yang juara di tahun ini nanti bisa diikutkan seleksi ya, karena nanti ada seleksi lagi pada saat kita memilih peserta yang untuk IMC itu ada seleksi lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya masih memenuhi dari sisi syarat apa namanya keaktifan mahasiswanya dan sebagainya gitu. Tapi pada intinya kalau pertanyaannya apakah dilibatkan, ya. Apabila nanti tahun depan kita ada apa namanya ada program untuk berpartisipasi di IMC. Demikian ya. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Bagaimana Mas Andi, Bapak Anwar? Cukup jelas ya Cukup jawaban jelas. dari Iya. Bapak. Terima kasih. Berarti mungkin bisa jadi pertimbangan juga Bu, masalah informasi terkait batas atas mahasiswa yang akan diikutkan nanti. Karena tadi katanya masih menunggu ini, jadi mohon nanti apakah informasinya disampaikan lewat Instagram atau lewat apa biar nanti tersampaikan secara menyeluruh. Karena kemungkinan besar kalau panduannya yang ditunggu masih tertuliskan semester 8. Jadi kami besar harapannya informasinya tersebar secara menyeluruh terkait batas atas mahasiswa yang tadi. Ya. Ya, memang kelemahan dari penyelenggaraan apa namanya ONMIPA yang agak di ini ya di akhir ini kita agak jauh dengan seleksi untuk IMC-nya gitu ya. Jadi harus nyebrang tahun gitu kan. Dan ini agak sedikit bermasalah sih sebenarnya. Bisa saja nanti yang walaupun juara-juara ONMIPA ini mungkin sudah tidak jadi mahasiswa lagi gitu ya. Meskipun di IMC sendiri batasnya bukan dari semester ya sebagai peserta, tapi dari usia kalau tidak salah. Demikian ya. Nah, mudah-mudahan saja nanti yang ONMIPA-nya bisa lebih awal ya. Saya sepakat dengan Pak Rosin sih kembali ke format yang lama ya. Kita di bulan April, sekitar bulan April itu pas ya. Nanti setelah dari pelaksanaan ONMIPA-nya beres, nasionalnya langsung berangkat ke IMC. Demikian ya. Oke. Semoga Bu kita kembali ke seperti tahun sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Encum Sumiati. Apakah peserta untuk ikut tingkat wilayah bisa diubah ya menjadi 6 atau 7 orang nih Bu Siti Fatimah, Pak Samsur Rosyid? Silakan. Enggak, Pak Rosin. Sepertinya mengenai jumlah itu sudah keputusan dari Belmawa dan juga tim juri. Ya maksimum hanya 5 orang. Jadi mohon maaf untuk jumlah jangan ditambah Ibu jadi 6 atau 7. Maksimum 5. Karena dulu kami juga sempat 7 dan ini sudah kebijakan. Sekarang ini ditetapkan maksimum hanya 5 per perguruan tinggi. Ini untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan semua peserta, baik perguruan tingginya maupun mahasiswanya. Demikian jawabannya. Baik, selanjutnya ada masih dari kolom chat dari Gina Sopi Ikrima dari Universitas Andalas. Beliau bertanya apakah mahasiswa semester 7 yang sudah sidang dan wisuda tahun depan masih bisa mengikuti kegiatan ini? Silakan Bu Siti atau Pak Rosyid.
Itu kan ada kaitannya dengan administrasi ya. Di PD Diktinya nanti statusnya apa nih? Kalau misalnya mahasiswa ini sudah sidang ya, apakah dia kemudian dilaporkan sudah lulus? Nah, Jadi kalau misalnya belum apa namanya, meskipun belum wisuda, tapi kemudian statusnya sudah lulus ya nggak bisa gitu. Ya, Ya, ya. jadi tolong dilihat lagi di perguruan tingginya menentukan lulus itu apa, ketika yudisium kah atau ketika wisuda? Demikian ya. Nanti yang mengecek kan nanti Mas Dean ini kan berdasarkan tadi, kalau misalnya ada notifikasi dia sudah lulus ya mungkin di reject ya. Ya. Demikian. kalau sudah lulus, rekan-rekan sekalian berkarya aja di tempat lain, cari Nggak kerja, ikutan cari ONMIPA ya Pak sekolah. Dian. Siap. Iya, kita lanjut. Ini sepertinya bersama-sama yang tadi tanya Ada admin Daniel, program studi. ya. Oh, silakan, Mas Daniel ya Bu ya. Silakan. Di chat Pak barangkali Pak. Pertanyaannya apa Ini ini? Bu, tanya kayak yang dari Hoyer ini mengenai di apa program studinya di PDD sudah dinyatakan lulus atau tidak? Karena bisa saja kelulusan berdasarkan sidang bukan wisuda. Ini gimana nih? Atau Mas Iya, bisa ya itu bantu tadi jawaban itu? ya, karena sekarang itu administrasinya sudah by system Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan lah ke Kaprodi atau ke bagian yang ini ya. Pada saat kemudian mahasiswa itu sudah selesai sidang ya, apakah kemudian diinputkan oleh PT-nya itu ke apa namanya, ke PD Dikti ya, dan nanti ditentukan kelulusannya gitu. Berarti kan sudah lulus, nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya, ya saya nggak tahu itu kan kebijakan perguruan tinggi nampaknya untuk penentuan batas lulus itu apa, sidang atau yang lain ya, silakan mungkin masing-masing inilah. Ya, jadi yang dijadikan patokan nanti oleh Mas Dian itu adalah PD Dikti. Selama di PD Diktinya tidak ada informasi sudah lulus, ya berarti bisa kan? Tapi kalau sudah di situnya lulus ya nggak bisa begitu. Demikian kan Mas Dian, betul nggak? Ya, nanti saya nggak baca status lulus atau status Iya, fisiknya di betul. perguruan. Ya. Dan nanti tambahan dari saya yang akan dicek oleh Mas Dean itu adalah pada saat adik-adik peserta pada saat pendaftaran. Jadi bukan pada saat seleksi nasional, bukan. Jadi kalau pada saat pendaftaran sudah lulus statusnya, maka sistem otomatis akan mereject. Begitu tambahannya. Ya, ini ada pertanyaan dari Daniel Tagatoruk. Jika mahasiswa telah berkuliah di kampus A selama 4 semester, lalu pindah ke kampus B selama 6 semester, apakah mahasiswa tersebut masih diperkenankan mengikuti ONMIPA karena terhitung secara kumulatif mahasiswa sudah kuliah 10 semester, namun di kampus B masih 6 semester. Ya, ini kan ini ya, lagi-lagi kita dasarnya sistem aja lah ya. Karena kalau kita apa namanya, dasarnya yang dijadikan patokannya macam-macam akan jadi pusing sendiri. Nah, gini, nanti kan yang akan berlaku di PD Diktinya yang mana? Ya, pada saat si mahasiswa ini kuliah di kampus yang baru dan baru 6 semester, pasti itu yang terbaca di, kecuali kalau ini ya, saya nggak tahu juga sambung sinambung nggak sih kalau sistem di PD Dikti itu bisa mentres gitu. Begini, Oh ini sih, ini gimana Mas Rian? kasus sangat kasuistik ya sebenarnya ya. Ya. Juga sebenarnya akan menjadi pertanyaan bagi kami juga, kok bisa Anda kuliah 4 semester di PTA kemudian lanjut sampai 6 semester di PTB gitu ya. Dan tiba-tiba masih di 6 semester, udah 6 semester baru semester 6 gitu. Jadi di PD Dikti itu akan distatuskan sebenarnya Anda itu sekarang mahasiswa semester berapa
masuknya semester berapa, kemudian histori dari PT yang lamanya berapa. Itu nanti kita akan kebaca gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah kuliah sampai 10 semester, saran kami diselesaikan saja kuliahnya gitu ya. Tidak perlu mengikuti lomba ini gitu. Karena apa namanya secara administrasi pun nanti kami akan baca di PD Dikti. Gitu ya. Jadi apa namanya kecuali memang berarti kan ini dari 4 semester sama 6 semester kan kalau digabungin 10. Kok kamu baru diakui sampai 6 semester berarti kuliah sebelumnya itu tidak diakui gitu ya. Nah, itu yang nanti akan jadi bahan verifikasi kami. Kira-kira seperti itu. Ya, Baik, oke. kita lanjutkan. Ini ada koreksi Bu dari Tia Wahyun Kuniarti. Izin bertanya, Bapak atau Ibu, seleksi wilayah di pedoman tertulis tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober. Namun di PPT tanggal 11 sampai dengan 14 September. Sehingga mana yang benar? Terima kasih. Oh, Hmm. gimana? Sebentar. Yang ininya kan September kan? Bukan Oktober atau ada dari Mbak Agnes atau siapa? Pak Arif dari Mhm. Belmawa terkait jadwal? Ada perubahan lagi nggak gitu yang terkini? Maaf Mbak Bu Olin atau Mbak Agnes. Ya, izin Pak Arief, izin nih Bapak Ibu, untuk jadwal nanti yang digunakan adalah yang kita upload di panduan. Mungkin nanti akan kami cek dan cek kembali di panduan kami apakah terjadi kekeliruan atau tidak. Jadi jika Ya. nanti ada eh, kekeliruan, izin akan kami revisi. Jadi mohon Bapak Ibu tetap mengacu pada panduan yang akan kami upload di laman Kemendikbudristek. Terima kasih. Ya, ya, Baik. Oke, jadi tunggu ya Terima kasih. beberapa saat loh. ya. Terima kasih Bu Karolin. Baik, masih kita tunggu. Ada pertanyaan lagi atau memang sudah jelas? Ini ada oh itu dari Mbak Nurul Hikmah di dipersilakan Mbak. Aduh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Bu, apakah ada peluang reward tersendiri bagi peserta dari kampus swasta? Begini, saya sudah 2 kali ikut membimbing mahasiswa sampai ke tingkat nasional. Di tingkat wilayah, alhamdulillah sudah berhasil gitu ya bersaing dengan kampus negeri. Tapi di nasional memang kami belum bisa berbuat banyak gitu ya. Kalah dengan kampus-kampus negeri besar seperti ITB, UGM, UI dan lain-lain gitu ya. Jadi berdasarkan itu mungkin bisa dipertimbangkan Ibu ada ada reward tersendiri gitu ya bagi peserta kampus swasta yang nilainya ya masuk lumayan cukup tinggi tapi mungkin tidak bisa mendapatkan gold, silver, bronze atau yang lainnya gitu ya. Mungkin itu Bu menyuarakan dari suara hati kami yang kampus swasta yang pengen berkompetisi tapi ya mohon maaf memang mungkin di tempat kami kan terbatas gitu ya. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Ya, tadi sempat disinggung ya, barangkali mungkin ini ada eh, apa namanya keterlibatan dari LL Dikti ya, barangkali mau memanfaatkan ini, boleh Ibu barangkali disuarakan Bu tuh dengan teman-teman PTS ke LL Dikti terkaitnya gitu ya. Nah kalau reward dari Belmawa sih sudah sebenarnya ya, sudah diberikan kepada swasta itu dengan salah satu dijadikan kebijakan untuk memilih peserta yang akan berlaga di level nasional itu ada salah satunya eh, apa namanya di LL Dikti itu peserta dari swasta yang tertinggi, yang terbaik gitu ya. Itu sudah salah satu reward Belmawa gitu ya untuk ya memfasilitasi itu. Jadi sebenarnya kalau dari Belmawanya sudah tuh Bu.
itu ya. Nah, hanya mungkin sekarang tadi yang seperti kenapa tidak LL Dikti masing-masing memberikan sertifikat kah atau apa gitu ya kepada peserta-peserta yang tadi mungkin dia tertinggi di wilayahnya, tapi dia tidak bisa berangkat ke nasional karena mungkin tidak memenuhi ya. Nah, bisa diberikan penghargaan. Nampaknya Belmawa akan apa namanya berkenan dengan hal itu. Begitu Bu, silakan disuarakan ke LL Dikti ya Bu ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi di kolom. Oh, kita yang raise hand lagi ada Andi Muhammad Anwar. Silakan. Andi Muhammad Anwar jadi bertanya atau tidak? Pak, saya minta maaf saya lupa. Terkait ini pertanyaannya dari mahasiswa saya Bu, Ya. terkait hadiah dari hadiah uangnya nanti apakah sama dengan tahun kemarin atau tidak? Karena kita lihat tahun kemarin sudah sangat luar biasa hadiahnya, jadi mungkin ada perubahan atau bagaimana? Terima kasih. Wah, itu nggak tahu itu. Silakan Nanti Belmawa, Belmawa Bu. ya. Apalagi sekarang FSCN sini. Gimana nih? Bu, Ya mudah-mudahan pasti lah ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, baik. Baik, kita lanjut di kolom chat ini. Izin bertanya dari Andi Okta ya. Izin bertanya apakah untuk operator PT ada grup WA atau sejenisnya? Mungkin Mas Dian bisa bantu jawab ini. Halo Mas Dian. Atau saya bantu Pak. Ya untuk Silakan, pertanyaan Pak Andi Okta. Jadi kami dari Belmawa dan tim juri sangat berharap tes tingkat wilayah nanti itu diselenggarakan di kampus. Oleh karena itu, kampus sangat diharapkan menyediakan komputer untuk 5 kali 4 bidang. Ada 20 komputer dan masing-masing peserta itu juga diberi proktor, ada kamera, proktor kamera pengawas, mohon difasilitasi oleh pihak kampus, tidak hanya kamera pengawasnya, tapi juga tentu saja data internetnya, stabilitas listrik, dan lain-lain, agar selama tes berlangsung, diusahakan tidak mati listrik, tidak ada gangguan data internet, dan yang lain-lain, sehingga tes dapat berjalan dengan lancar. Dan alangkah baiknya juga nanti diorganize oleh pihak kampus, agar tempat duduk peserta itu dibuat sedemikian sehingga berjauhan. Potensi-potensi untuk hal-hal yang melakukan kecurangan-kecurangan yang tidak perlu itu mohon tidak difasilitasi oleh pihak penyelenggara di setiap kampus. Mungkin itu sih secara teknisnya nanti pihak kampus bisa tolong memfasilitasi para peserta karena tes tingkat wilayah diharapkan dapat diselenggarakan di kampus masing-masing. Itu sekedar penjelasan dari saya. Dan tadi yang kata kunci penting, ada komputer disediakan, ada kamera proktor dengan listriknya yang diusahakan tidak mati listrik, kemudian jaringan internetnya bagus, dan punya data. Karena nanti proktor pengawasan internet ini itu harus tidak boleh mati selama tes berlangsung.
Dan ada bidang-bidang lomba tertentu yang juga selain ada kamera dari handphone untuk proktor, juga membutuhkan scanner. Kalau dia menggunakan HP dari cam scannernya, maka perlu ada HP lain untuk nanti yang fungsinya adalah men-scan lembar-lembar jawab yang akan dikirim ke sistem. Dan scanner itu tidak boleh menggunakan kamera proktor. Karena ketika kamera proktor digunakan untuk scan, fungsi kameranya mati. Dan itu artinya kalau kamera mati berarti ini akan menjadi satu larangan bagi peserta mematikan kamera apapun alasannya. Itu tidak boleh. Itu yang mohon pihak operator PT perguruan tinggi mengantisipasi hal-hal teknis seperti ini. Itu mungkin saya bisa bantu untuk penyelenggaraan. Terima kasih Pak Rosid. Ya. Selanjutnya nih ada yang bertanya dari Joel Pat. Izin bertanya untuk status aktif mahasiswa saat mendaftar apakah bisa genap 2004-2025 atau harus gasal 2005-2006? Silakan Pak Samsu atau Bu Siti Fatimah. Masih di mute Bu Siti. Status aktif mahasiswa ya? Pertanyaannya apa Pak? Gimana? Jadi beliau bertanya apakah bisa semester genap 2004-2005 atau harus gasal 2005-2006, Bu? Yang semester yang sekarang berjalan kan? Kalau di sistem itu Iya. pasti yang tertulisnya itu kalau yang saya bayangkan ya, saya nggak tahu nih, mestinya Mas Dean yang jawab. Mestinya yang sekarang, yang apa namanya istilahnya itu, yang data terkini lah ya, bukan yang kemarin. Ya. Ini ada lagi yang bertanya nih Bu, sepertinya beliau belum yakin atau belum jelas. Dari Winda Saputri, izin bertanya, tadi ada katanya batas maksimal mahasiswa yaitu 5 orang. Yang dimaksud dari 5 orang tersebut, apakah 5 orang mahasiswa per studi sesuai dengan studi jurusannya yang diambil, atau 5 orang mahasiswa terbaik yang diutus oleh kampus? Bagaimana nih? 5 orang terbaik per bidang. Yang diutus kampus. Yang diutus kampus. Per Ya. bidang ya, 5-nya itu. Kalau misalnya Matematik. tidak dipenuhi karena misalnya setelah dipilih yang layaknya itu matematika hanya 2 3. orang. Ya udah 2 Fisika saja. hanya 3 orang, ya itulah yang dikirimkan. Hanya kalau misalnya ada banyak, nah kami tidak memberikan kesempatan semuanya, hanya 5 orang saja yang terbaik. Demikian ya. Baik, sangat jelas Bu Fatimah. Baiklah, selanjutnya dari Muhammad Rustika. Maaf Pak, izin bertanya untuk bidang kimia, apakah diperbolehkan menggunakan alat batu berupa kalkulator? Bagaimana nih Bu Siti dan Pak Rosid? Mungkin nanti Bu di Irmina ada technical nggak ya? meeting atau di technical meeting atau Halo. ada Bu Irma? Ada tuh, ada. Boleh. Bu Ada, Irmina. silakan. Suara saya terdengar? Kecil Bu. Oh, kecil. Suara, ya, Bagaimana? Sudah terdengar? terdengar tapi Bu kecil. Irmina, Bu. Boleh Pak, boleh menggunakan kalkulator. Tapi Kalkulator bukan saintifik kalkulator maksudnya dalam handphone. boleh. Bukan kalkulator dalam handphone, tapi kalkulator, hanya kalkulator. Saintifik ya Bu ya? Ya, Ya boleh Pak Arif katanya. Oke, jadi diperbolehkan. Baiklah, ini ada lagi Bu, Pak, yang ini dari Budiman dari UMB. Izin bertanya untuk kamera pengawas itu apakah per bidang atau bisa seluruh bidang jika kami dalam satu ruangan yang sama? Per orang Pak. Bukan per bidang bahkan, per orang, per peserta. Jadi tadi yang kembali mungkin melengkapi pertanyaan dari PT tadi ya, itu teknisi PT itu nanti tolong difasilitasi per orang ada
proktor kamera pengawas. Jadi bukan per bidang apalagi per ruang. Baiklah Pak. Semoga Pak Budiman bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya ini di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan, yang di chat juga tidak ada. Mudah-mudahan penjelasan dan jawaban dari Bapak Ibu tim juri, dari Bu Siti Fatima, Pak Samsul Rosid, Bu Ribina, dan penjelasan mengenai teknis pendaftaran sudah cukup jelas. Oh, masih ada nih Pak, ternyata di kolom chat ini dari Rati Widya Nurcayo. Pertanyaannya, kamera pengawas harus per orang ya Pak? Ya, Nggak bisa lagi per bidang gitu. Jadi mau ya, memperjelas kayaknya pertanyaannya nih. ya per orang Pak. Nanti mungkin lebih jelas teknisnya, termasuk cara pemasangan kamera proktornya. Nanti pada saat technical meeting akan dijelaskan lebih detail secara teknis oleh masing-masing bidang lomba. Jadi nanti kepada adik-adik peserta sangat diharapkan untuk mengikuti saat diberikan technical meeting yang nanti akan dijadwalkan oleh Belmawa. Demikian Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Samsul Rosid. Ada lagi bertanya mengenai kalkulator tadi nih Pak Bu. Izin bertanya, mohon maaf tadi kurang kedengaran. Untuk penggunaan kalkulator saintifik, apakah untuk matematika dan fisika juga bisa menggunakan? Kalau matematika tidak diperlukan ya, Ya. nggak Nanti perlu kalkulator lah. untuk fisika juga nanti di technical meeting akan disampaikan hal-hal yang lebih teknis. Ya. Jadi nanti di pas tadi kami akan lebih jelas lagi ya Pak ya, istilahnya ya. Ya, Apa ya, aja yang diperbolehkan, yang tidak aja. betul. Baiklah, ini atau masih ada? Oh, masih ada lagi. Nah, ini Pak, Ibu, maaf, dari Alma Tanti Rianti. Pak izin bertanya, untuk kamera pengawas, pakai kamera komputer atau kamera HP? Tadi sudah dijelaskan, dijelaskan oleh Bapak. Maka Pak. Ya, kamera HP. Nanti lagi-lagi untuk teknisnya, pemasangannya di mana, angle-nya bagaimana, di saat technical meeting akan dijelaskan, bahkan Sampaikan. diberi contoh peragaannya seperti apa. Jadi maka tolong adik-adik peserta nanti saat technical meeting mohon untuk hadir dan mengamati betul apa yang akan disampaikan oleh tim juri. Oke, seperti cukup jelas ya penjelasan dari tim juri kami ya, dari Bu Siti Fatimah maupun Pak Samsul Rosid dan tim juri lainnya. Jadi nanti intinya di technical meeting itu yang akan betul-betul sangat detail dan jelas. Baiklah, ini ada lagi yang meminta atau memohon kalau perlu dapat dibuat panduan untuk sistem pengawasannya. Bagaimana nih Pak Samsul atau Bu Fatimah? Pengawasannya tadi Pak pakai kamera proktor. Itu yang nanti detailnya saat technical meeting akan diberi contoh-contoh seperti apa, lebih detail di technical meeting insya Allah. Baiklah, sudah cukup jelas ya. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ini ada lagi, ada ini Pak, ada saran atau masukan nih Pak dari Pak Binaya di kolom chat. Beliau saran, bisakah untuk tahap wilayah pada bidang matematika diadakan pada tanggal 11-12 September. Karena tanggal 13 September ada lomba INC Satria Data. Mohon pertimbangan. Gimana nih Bu? Pak Rosid? Gimana? Harus milih dong. Mau milih Iya. yang mana? Yang jelas di BPTI kan di Belmawa sudah terjadwal
dan sudah terstruktur jadi agak sulit mungkin digeser-geser berbeda sendiri. Ya, tadi seperti Bu Siti Fatimah harus memilih lah. Cukup jelas ya Pak Binaya ya. Oh, kalau Bapak ya mungkin di ini Pak di arrange mana yang ke Onmipa, mana yang ke Satria Ya. Data. Baiklah, ini sudah menunjukkan pukul 10.49, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Apakah bisa kita sudahi ini Bu Siti Fatimah, Pak Abdul Rashid, Ya, Ya, baik. Bu cukup. Ya, Pak Rolim? Cukup. ya. Baiklah, alhamdulillah kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Demikian rangkaian kegiatan sosialisasi Onmipa PT tahun 2025 yang dimulai dari pagi hingga siang ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim juri, Bu Siti Fatimah, Pak Samsul Rosid, Bu Rebina, dan yang lain-lainnya, kepada Mas Dean dari tim IT, pimpinan perguruan tinggi, dan tentunya saja adik-adik mahasiswa peserta sosialisasi Onmipa PT atas antusiasnya dan partisipasi aktifnya. Sampai jumpa di tahap selanjutnya. Kita nantikan pertemuan langsung dalam final Onmipa PT 2025 yang akan diselenggarakan di Universitas Pajajaran sebagai tuan rumah. Tetap semangat berinovasi, menginspirasi, berkarya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ya. Ibu. Terima kasih Bu Siti Ya. Fatimah, Pak Samsul Rosid, Iya, Bu Hermina, dan yang kami lain-lainnya. pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, izin meeting.